Oke, baik. Ya, saudara, kita masih terus ingin merenungkan tentang esensi gereja. Ya, kenapa? Karena ini penting, saudara. Ya, esensi adalah hal yang paling penting yang tidak boleh tidak ada di dalam gereja, saudara. Karena kalau ini tidak ada, berarti kita bukan gereja yang sejati, saudara. Nah, apa itu esensi? Ya, seperti saya ulangi lagi, saudara. Ya, seperti jam tangan. Apa esensinya jam tangan? Ya, esensinya jam tangan adalah bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Ya, itu esensi, hal yang paling penting. Yang lain-lain nggak terlalu penting. Ada bahkan yang tidak penting sama sekali. Ya, misalnya yang tidak terlalu penting, apakah ya mau saudara sistemnya mekanik, mau sistemnya quartz, mau sistemnya digital, itu nggak terlalu penting. Ya, mau bentuknya lonjong, mau bentuknya bulat, mau bentuknya segi empat juga nggak terlalu penting, saudara. Ya, yang paling tidak penting adalah aksesorisnya, pernik-perniknya, ukiran-ukirannya. Wah, itu paling tidak penting. Ya, yang penting apa? Bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Nah, demikian juga gereja, saudara. Hal yang paling penting ya esensi ini. Ya, hal yang paling tidak penting ya adalah hal-hal yang saudara misalnya kita ya harus pakai band nggak ibadahnya. Nah, itu paling tidak penting ya. Misalnya kita harus punya gedung nggak, itu paling tidak penting, saudara. Ya, apakah hari Minggu kita harus beribadah sama-sama di gedung tersendiri? Boleh-boleh aja. Ya, kalau kita bisa, kenapa enggak? Tapi enggak juga enggak apa-apa, saudara. Ya, nah jadi saudara, gereja masalahnya hari-hari ini kita mempraktekkan hal-hal yang tidak terlalu penting, bahkan yang tidak penting. Nah, makanya selama COVID ini Tuhan goncang gereja, saudara, supaya kembali kepada hal yang paling penting. Dimurnikan kita supaya kembali ke hal yang paling penting. Ya kan? Makanya kita ya saudara nggak ibadah di gedung, ya kan? Kita nggak ada gedung ternyata bisa survive. Ternyata gereja bukan urusan dengan gedungnya, bukan. Ya, ternyata kita nggak main band juga nggak apa-apa, saudaraku bisa. Ya, nah jadi saudara kita harus tahu apa itu esensinya gereja. Dan Tuhan mau kembalikan kita mempraktekkan esensi gereja. Nah, apa esensi gereja itu? Intinya tiga ini, saudara. Up, in, dan out. Ya, apa itu up-nya? Ibadah sejati. Ya, jadi esensinya ibadah Tuhan kembalikan ke kita, saudara. Ya, karena kita sering berpikir, oh ibadah itu kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi, ya kita saudara dengar khotbah pulang, ya. Nah, saudara itu nggak salah, ya, tapi ada esensinya. Esensinya apa, saudara? Esensinya adalah kita menyerahkan tubuh kita untuk diperintah oleh raja kita, untuk dikendalikan oleh raja kita. Kita menyerahkan diri kita sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Dia. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita mempersembahkan korban-korban pujian kita, korban syukur kita, ya buah bibir kita. Ya, itu saudaraku ibadah yang sejati. Ya, dan ini dilakukannya secara korporat dan tiap hari. Ya, itu dia. Korporat dan tiap hari. Ya, atau sebagai gaya hidup, saudara. Nah, ini yang gereja mula-mula praktekkan, tapi gereja sekarang tidak praktekkan. Ya. Nah, yang kedua, saudara, adalah persekutuan dalam tubuh Kristus sehari-hari. Ingat, gereja mula-mula bersekutunya tiap hari, saudara. Mereka tiap hari kumpul, tiap hari, saudaraku, kontak satu dengan yang lain. Ya.
Nah, saudara, mereka berfellowship satu dengan yang lain. Fellowship-nya begitu dekat, saudara. Nah, itu yang saudaraku unsur yang kedua. Itu yang paling penting dalam gereja. Tapi sekarang kita nggak praktekkan. Kita seminggu sekali ibadah itu kumpul ya. Hai, apa kabar? Nyanyinya sih, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, tapi bye-bye sampai minggu depan. Habis itu hidupnya independen. Tidak ada persekutuan lagi. Ya, nggak tahu saudaraku dia kemana. Minggu depan, ketemu lagi, apa kabar? Ya, saudara. Nah, itu kita nggak mempraktekkan esensinya gereja, saudara. Makanya gereja parah banget. Ya, makanya orang Kristen, saudara, nggak banyak pertumbuhan rohaninya karena nggak pernah bersekutu sebagai gaya hidup, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah amanat agung. Ya, gereja mula-mula tiap hari mempraktekkan amanat agung. Dari mana kita tahu? Oh ya, mereka itu katanya tiap-tiap hari Tuhan tambahkan dengan jumlah orang yang diselamatkan. Artinya mereka tiap-tiap hari bersaksi, tiap-tiap hari menginjil, tiap-tiap hari mereka follow up jiwa, tiap-tiap hari mereka ngajarin jiwa-jiwa itu pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? SPK. Mereka ngajarin SPK, memuridkan jiwa baru itu tiap-tiap hari. Jadi mereka melaksanakan up in out. Ya, saudara, secara simultan. Nah, ini dia, saudara. Saudara mesti nangkep ya. Jangan lupa, saudara. Ini dilakukan secara simultan. Bukan berurutan, bukan satu-satu. Jadi bukan begini, oh Pak Edi, kita 3 bulan pertama fokusnya ya kita mau praktek ibadah sejati dulu. Ya, kita tidak mau praktek amanat agung dulu, persekutuan nggak mau. Kita ibadah sejati dulu. Ya bukan begitu, saudara. Atau ada yang bilang, oh kami udah Pak Edi ibadah sejati. Sekarang lagi fokusnya persekutuan. Ya, kami lagi sibuk ke dalam. Belum ada waktu Pak Edi praktek amanat agung. Nanti kapan-kapan ya, nggak tahu deh kapan-kapan. Nggak tahu kapan dia baru praktek amanat agung. Ya dia praktek persekutuan dulu. Kita lagi fokus ke dalam Pak Edi. Ke dalam aja masih banyak masalah. Masa kita mesti ngurusin keluar? Nah itu keliru. Keliru. Saudara, up in out ini tidak dipraktekkan sendiri-sendiri, tidak dipraktekkan berurutan, dipraktekkan simultan. Ya, memang mulainya dari up dulu. Tapi setelah up nggak boleh langsung saudara berpikir, oh tunggu beres dulu up-nya. Karena ini nggak pernah beres. Ini adalah gaya hidup yang terus-menerus mesti dipraktekkan sebagai gaya hidup. Ya, saudara. Jadi bukan event, ini gaya hidup. Ya, nah itu dia saudaraku esensinya gereja. Ya, ada yang bilang Pak ini saya udah praktek ibadah sejati, udah, ya, tapi nggak terjadi apa-apa tuh dalam hidup saya. Ya saya tanya kamu praktek yang lain nggak? Enggak, hanya ibadah sejati. Nah itu nggak lengkap. Ya, kalau tiga-tiga ini nggak dipraktekkan barengan, nggak lengkap, saudaraku, nggak terjadi apa-apa, benar-benar, ya, atau persekutuan aja, ya, kita nggak perlu ibadah sejati, ya, kita persekutuan aja, nggak bisa. Ini tiga-tiganya harus dipraktekkan secara simultan. Dari mana kita tahu? Nah, kita lihat gereja mula-mula, next. Lihat, gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah ini dia, ya mereka bersekutu tiap hari, koinonia, dekat sekali saudara, fellowship-nya dekat sekali mereka, ya koinonia, itu saudaraku persekutuan, innya. Tapi dalam waktu bersamaan mereka juga berdoa. Nah ini tubuh Kristus yang berdoa, saudara. Ya mereka berdoa secara tubuh, bukan berdoa sendiri-sendiri. Dan itu tiap hari.
Ya berarti mereka connect sama kepalanya tiap hari, saudara. Ya mereka terus berdoa. Nah, jadi in sama up bersama-sama. Kemudian di dalam ayat 47 sambil memuji Allah dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi tiap-tiap hari juga mereka urusin jiwa, ya kan? Tiap-tiap hari berarti mereka bersaksi, ya mereka saudara memenangkan jiwa, mereka follow up jiwa, mereka ngajarin jiwa-jiwa ini dengan SPK. Tiap-tiap hari ada jiwa baru, mereka urusin lagi, ya mereka SPK-in. Nanti tambah lagi, mereka SPK-in, saudaraku. Nah, itu terus. Ini sebagai gaya hidup, bukan saudaraku. Oh program, nanti tunggu ya. Lagi belum ada program SPK, Pak Edi. Nanti tunggu. Nah, itu saudaraku paradigma yang keliru, ya. Jadi kita bukan begitu, saudara. Kita mesti praktekkan ini simultan, kayak gereja mula-mula. Bersamaan, saudara. Ini gaya hidup tiap-tiap hari. Gereja ketemunya tiap-tiap hari. Ya, kalau saudara baca di Kisah 2, Kisah 4, Kisah 20, tiap-tiap hari. Bahkan next, ya saya ulangi lagi, catatan bapak-bapak gereja, saudara, ya itu ya ada tulisan-tulisan awal dari bapak gereja yang meneguhkan bahwa gereja mula-mula bertemu setiap hari. Barnabas contohnya menulis setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus. Ya, Didake, ini salah satu tulisan terawal. Setiap hari kalian harus bertemu muka dengan orang-orang kudus sehingga kalian boleh disegarkan dan oleh perkataan mereka. Ya, saudara, setiap hari. Nah, Ignatius bilang begini, sebab ketika kalian berkumpul di tempat yang sama, kuasa setan dihancurkan. Wah, kumpul aja setan lari terbirit-birit, saudara. Karena setan takut sekali sama persekutuan orang percaya. Ketika orang percaya berkumpul, setan gemetar, saudara. Setan ketakutan. Dia takut sama kuasa kesatuan, saudara. Ya makanya kalau kita bertemu, wah setan nggak bisa mengalahkan kita, saudara. Kita yang kalahkan dia. Ya, nah itu sebabnya Ignatius bilang begini, hendaklah pertemuanmu dilakukan sesering mungkin. Nah saya suka kata Ignatius ini. Kuncinya adalah sesering mungkin. Bukan soal tiap harinya, saudara. Tapi sebagai gaya hidup, sesering mungkin. Itu yang paling penting, saudara. Jadi kompak kita kalau nggak ketemu sesering mungkin, ya kompak itu nggak jalan, saudara. Karena kompak itu tidak punya esensinya. Ya, jadi kompak kalau ditanya ngapain ya Pak Edi kompak? Ya up in out. Ya praktek tiap hari. Ya up in out-nya gimana? Ya terserah. Ya, tapi kalau saya ya saudaraku, ya kita bisa praktekkan di pagi hari misalnya, kita sama-sama habis mesbah doa ya saudara, kita spend time lagi fellowship ya saudara, kira-kira 15 menit cukup ya kita spend time ya, kemudian kita saling apa saudara, saling connect ya, kita saling bersekutu ya, kita saudaraku kumpul sama-sama ya bersekutu, lalu membicarakan juga saudaraku tentang ya amanat agung. Bagaimana kita mau praktek amanat agung hari ini? Saya doain kamu ya, nanti kamu di kantor kamu akan ketemu jiwa. Kami doain kamu supaya kamu nanti kalau dapat jiwa ya, kamu bawa dia ya, kita SPK-in nanti di dalam kita punya kompak. Jadi saudara, mereka fokus ke 3 hal ini tiap hari ya. Jadi beribadah sejati, kemudian mereka fellowship, dan mereka membicarakan amanat agung mereka, saudara. Ya, atau doain jiwa-jiwa, doain VIP listening-nya, ya, atau saudaraku doain teman kita supaya dia di ladang misinya dia bisa ketemu jiwa. Ya, doain supaya dia nggak cuman kerja. Ada orang pikir hidup ini hanya kerja, saudara. Ya, untuk cari duit, ya.
Tapi dia lupa, dia mestinya melaksanakan misi Bapak di dunia ini. Ya, soal duit, soal pendapatan kamu, soal pemasukan kamu itu urusan kerajaan Allah. Mana ada tentara yang perang dengan biaya sendiri. Ya, Saudara. Nah, kita seringkali lupa. Sehingga, Saudara, kita akhirnya bekerja, ya. Kita hidup ini, Saudara, nggak punya fokus kerajaan Allah. Kita nggak cari kerajaan Allah dulu. Ya, sehingga segala sesuatu ditambahkan pada kita. Ya, kita enggak. Kita fokusnya cari nafkah. Ya, makanya akhirnya, Saudara, ya hidupnya ya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini Saudaraku, ya kompak kita mesti bahas ini tiap hari. Ya, nah kalau kita, Saudaraku, lakukan itu, wow, kompak kita dahsyat. Hidup kita, Saudaraku, akan mengalami banyak berkat-berkat. Nah, kita lihat apa berkat-berkat mempraktekkan esensi gereja. Ya, ada 5 berkat yang saya mau ceritain hari ini, Saudara. Kalau kita praktek esensi gereja, ada 5 berkat yang Saudara akan alami. Pertama, Saudara pasti mengalami pertumbuhan ilahi. Ingat, Saudara, up in out ini gaya hidup tubuh, ya. Up itu connect sama kepala, in itu saling connect sesama anggota tubuh, out itu tubuh menjangkau keluar. Connect sama orang yang belum percaya, connect sama orang yang saudaraku masih belum lahir baru. Jadi up in out ini sebenarnya kehidupan tubuh, Saudara. Nah, Paulus menasehati jemaat di Kolose, dia berkata begini, ya, sedang ia di sini pengajar sesat. Hati-hati sama pengajar sesat. Karena ia, pengajar sesat ini, tidak berpegang teguh kepada kepala. Ya, mestinya, ya, kalau kita anggota sejati, anggota tubuh yang sejati, kita mesti terus-menerus berpegang teguh kepada kepala. Berpegang teguh kepada kepala, connect terus sama kepala. Kepala jadi fokusnya, kepala jadi sentralnya. Kristus menjadi sentralnya. Kita connect terus dengan Kristus 24 jam. Lewat apa? Yaitu ibadah sejati. Connect terus. Tapi jangan lupa, Saudara. Kompak itu bukan hanya connect sama kepala aja, tapi daripadanya seluruh tubuh. Nah, tubuh yang bagaimana? Yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Nah, urat itu, sendi itu apa artinya? Sendi artinya hubungan. Urat itu artinya yang mengikat. Kolose menjelaskan apa yang mengikat tubuh itu. Kasih agape, kasihnya Allah. Jadi, Saudara, tubuh itu bukan hanya connect sama kepala, mesti connect sama sesama lewat hubungan kasih. Jadi kita harus tiap hari punya hubungan kasih, Saudara. Ya, saling menerima, saling melayani, saling memberkati, ya, saling saudaraku, mendoakan, saling care, saling mengajar, ya, saudaraku. Tapi intinya adalah hubungan kasih, Saudara. Nah, kalau ini terjadi, ya, connect sama kepala, connect sama sesama terjadi, maka dia bilang gini, maka tubuh itu menerima pertumbuhan ilahinya. Wow, maka kompak Saudara pasti bertumbuh. Ya, ada kompak bilang, Pak Edi, kok kompak kami nggak tumbuh-tumbuh ya? Ya, aduh, kami udah capek loh Pak Edi, udah mau nyerah. Ya, kami pikir ya ngapain sih kita ketemu nggak ada pertumbuhannya. Saya tanya, kamu praktek ini nggak? Up in out. Praktek nggak? Connect sama kepala, terus 24 jam connect sama sesama tiap hari? Enggak. Ya, jangan heran lah kompak kamu nggak bakal tumbuh. Ya, kamu cuman program, kamu cuman small group. Ingat, kompak itu, ya masih ingat Pak Lukas pernah sampaikan, itu unit terkecil dari tubuh Kristus. Ya, makanya kompak nggak boleh, saudaraku, hanya kayak program-program. Dia itu harus menghidupi gaya hidup tubuh.
connect sama kepala terus, connect sama sesama terus. Ya, itu dia, saudara. Pasti tumbuh kalau kita praktek up in out. Ya, nah, kedua, saudara, kalau kita praktek up in out, apa berkat yang kita alami? Ya, yang kedua, kita akan mengalami pengudusan hidup. Ya, Roma 6. Nah, ini kita udah renungkan minggu lalu. Ayat 18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa? Kamu telah udah selesai. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kita udah dimerdekakan dari dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya, dulu kita hamba dosa, sekarang bukan lagi. Ya, kita bukan lagi, saudaraku, ya, hambanya Adam. Dulu kita hambanya si Adam, saudara. Adam kepalanya kita tubuhnya Adam. Itulah manusia lama. Ya, sebagaimana manusia baru bersifat korporat, manusia lama juga bersifat korporat. Jadi dulu kita tubuhnya Adam, saudara. Nah, Adam mewarisi dosa asal kepada kita. Ya, tapi sekarang kita udah putus hubungan sama Adam. Ya, manusia lama udah dibunuh, udah dipancung kepalanya, saudaraku, udah mati. Kita nggak punya hubungan lagi sama Adam oleh karena Kristus, ya, mati di kayu salib. Kita dimerdekakan dari dosa, saudara. Sumber dosanya ada di Adam, kepala kita, diputuskan, saudaraku. Kita sekarang dicangkok menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi hamba kebenaran. Karena kepala kita yang baru, Kristus. Itulah manusia baru, saudaraku. Kita ada di dalam Kristus, new man. Ya. Nah, kita telah menjadi hamba kebenaran. Nah, perhatikan, saudara. Ini hanya secara de jure. Ini udah terjadi, udah. Telah, kan? De jure. Tapi de facto-nya belum. Nah, ini saudara mesti ngerti. Tubuh saudara, ya, secara de facto saudara belum bebas dari kuasa dosa, dan tubuh saudara belum menjadi hamba kebenaran secara de facto. De jure-nya udah. Nah, de facto itu dalam kenyataan maksudnya, ya, masih ada kuasa dosa yang mengikat saudara, ya. Saudara masih dikuasai, tubuh saudara masih dikuasai oleh kuasa dosa. Nah, kuasa dosa itu apa? Roma 7 itu, saudara. Apa yang baik, yang saya suka, saya nggak lakukan. Apa yang saya benci, yang saya tidak suka, itu yang saya lakukan. Ini yang saya sebut respon-respon otomatis dalam tubuh kita. Respon-respon otomatis yang berdosa. Ya. Nah, kasih contoh supaya kita nangkep betul. Ya, ayam, saudara. Kalau kepalanya dipotong, saudara, badannya ya masih geleper-geleper nggak? Masih, ya kan, geleper-geleper. Nah, itu geleper itu datangnya dari mana? Kan dia udah putus hubungan sama kepalanya. Kok masih bisa geleperan? Nah, itulah respon otomatis, saudara. Tubuhnya ayam ini masih dikuasai oleh namanya syaraf motorik. Nah, di situ ada respon otomatis, saudara. Demikian juga dulu kepala kita Adam, kan, udah dipotong sama Tuhan, jebret, putus hubungan kita sama Adam. Tapi badan kita masih geleper-geleper. Ya, kalau ayam tuh geleper-gelepernya 2 menit lah. Ya, teman saya pernah potong kepala kecoa, saudara. 3 hari badannya geleper-geleper. Tapi yang paling lama, saudaraku, orang Kristen. Waduh, ada orang Kristen 15 tahun masih geleper-geleper badannya, saudara. Ya, masih ada respon-respon otomatis yang belum berhenti. Ya, 15 tahun bayangin, masih diikat oleh marah-marah. 15 tahun masih suka bohong. 15 tahun, saudaraku, masih suka lihat pornografi. 15 tahun masih tampar istri, saudaraku. 15 tahun kata-katanya masih suka menghakimi. Nah, itu geleper-geleper 15 tahun, saudaraku. Ya, pada ketawa ini ya. Nah, mungkin pengalaman ya.
Nah, saudara, itu kenyataan. Itulah Matius 5. Geleper-gelepernya masih ada. Nah, gimana membuang geleper-geleper ini supaya badan kita, saudaraku, tubuh kita ya membuang respon-respon otomatis yang berdosa. Caranya gimana? Ya, ayat 19. Ini dia. Ya, ayat 19. Aku mengatakan hal itu secara manusia karena kelemahan kamu. Nah, Paulus kutip kata-kata Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Ya, Tuhan Yesus bilang, ya berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kenapa? Karena dia bilang gini, roh berkehendak, tapi tubuh lemah. Nah, ini dia. Tubuh atau daging lemah. Ya, saudara. Jadi roh kita tidak ada problem, saudara. Roh kita begitu lahir baru, langsung sempurna, nggak ada problem. Problem kita ada di tubuh. Ya, tubuh kita lemah. Nah, tadi tubuh kita ini kan belum tubuh kebangkitan, saudara. Karena belum tubuh kebangkitan, dia masih dikuasai oleh kuasa dosa. Roma 7 itu, saudara. Ya, masih dikuasai oleh kuasa dosa. Jadi dia masih bisa geleper-geleper. Dia masih bisa, saudaraku, ya terikat dengan respon-respon otomatis yang berdosa, marah otomatis, ya apa saudaraku, kecewa otomatis, menghakimi orang otomatis, ya kemudian pornografi otomatis, ya ngamuk otomatis, saudara tampar istri otomatis. Nah, masih bisa. Walaupun udah lahir baru, bisa. Karena tubuh kita lemah, kata Yesus. Nah, jadi gimana membuang respon-respon otomatis tadi? Supaya kita kudus hidupnya. Gimana? Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, sama seperti itu prosesnya. Sekali lagi, sama seperti itu prosesnya ketika kamu terus-terusan menyerahkan tubuhmu, ya anggota-anggota tubuh menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan waktu kamu belum lahir baru itu dulu, demikian hal kamu sekarang. Demikian hal kamu sekarang. Harus, sekali lagi, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, ini saudara. Jadi kita mesti terus-menerus serahkan tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Ya, menjadi hambanya sang kebenaran. Siapa sang kebenaran? Kristus kepala kita sekarang. Ya, kita mesti serahin tubuh kita terus-terusan dikendalikan oleh Kristus sang kebenaran itu. Dikendalikan oleh firman, karena kebenaran juga berbicara firman. Terus dikendalikan oleh dia. Terus, nah itu caranya gimana saudara? Ya lewat ibadah sejati. Itulah ibadah sejati. Makanya kenapa ibadah sejati yang diserahkan mesti tubuh. Saudara baru ngerti ya. Karena tubuh kita masih dikuasai oleh respon-respon otomatis yang lama. Ya, nah diserahkan, dikendalikan oleh tubuh, oleh kepala. Ya, diserahkan lagi tiap hari 24 jam sehari, diserahkan terus. Ini nggak boleh berhenti. Nah, kalau kita terus konsisten, saudara, terus-terusan, ya marah misalnya mau ngalahin marah, terus-terusan, saudara, serahkan tubuh saudara supaya tidak lagi saudaraku dikuasai oleh marah, tapi saudara dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh Kristus. Nah, kalau saudara serahkan terus, ya maka respon otomatis marah-marah itu nanti hilang sendiri, saudara. Pasti hilang, pasti. Coba deh, saudara yang praktek ibadah sejati, banyak kan kesaksian sejak saudara tiap hari menyerahkan tubuh saudara. Coba kalau nggak menang, saudara, menang. Pornografi bisa menang, marah-marah bisa menang, saudaraku. Ya,
Kenapa? Karena inilah ibadah. Serahkan tiap hari. Nah, kalau ini saudara lakukan dahsyat. Caroline Leaf bilang, saudara, sesuatu yang kita lakukan 63 kali berturut-turut, ya, itu menjadi respon otomatis, saudara. Ya, menjadi respon otomatis. Ya, kayak naik sepeda. Saudara tahu naik sepeda? Nah, pertama saudara naik sepeda, saya mau tanya, ini enggak saudara? Ya, berpikirannya, waduh, apa saudaraku, panik kita bingung, ya, kita berpikir keras, ya, kita, waduh, gimana ya cara naik sepeda? Aduh, kita saudaraku dibuatnya apa saudaraku? Canggung, ya, kita bingung. Gimana cara naik sepeda? Mesti berpikir keras, berfokus keras, ya kan? Kalau enggak, waduh, bisa jatuh. Ya, saudara, kita bingung naik sepeda waktu awal-awalnya. Ya, kita panik, ya. Tapi kalau saudara naik sepeda terus, udah latihan terus sampai saudara bisa. Saya mau tanya saudara, naik sepeda masih perlu mikir nggak? Nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena tubuh saudara sudah melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Dia udah jadi respon otomatis. Tubuh saudara otomatis taat. Ya, dia bisa sendiri naik sepeda. Nggak usah kita mikir, kita bisa naik sepeda. Aneh. Ya kan, saudara? Nah, jadi kita naik sepeda, kalau kita udah paham, saudara, udah terlatih, nggak perlu mikir lagi. Sambil bersiul, kita bisa naik sepeda. Ya, sambil nyanyi bisa. Ya, sambil pacaran juga bisa, ya kan? Nah, saudara, kita bisa naik sepeda, ya, tanpa mikir. Kenapa? Tubuh kita sudah terbentuk di dalamnya respon otomatis. Nah, demikian juga terhadap dosa. Sama, saudara. Dulu kita kepalanya Adam, ya, saudara. Ya, kepala kita Adam, dia memerintah tubuhnya kita untuk berbuat dosa, berulang-ulang bikin dosa. Nah, maka saudara, kita udah punya respon otomatis yang berdosa di dalam tubuh kita. Otomatis, nggak usah mikir, kita berbuat dosa, saudara. Nah, gimana caranya, saudara? Kita buang respon otomatis itu, geleper-geleper itu. Caranya kita bentuk respon otomatis yang baru. Yaitu sekarang, ya, kita katanya kan sudah jadi hamba kebenaran. Ya, tinggal kita taat sama kebenaran. Ya, kita terus taat sama kebenaran. Kita terus menyerahkan diri sebagai hambanya kebenaran. Terus. Nah, kalau kita praktek terus, terjadilah respon otomatis yang baru. Ya. Jadi, coba naik sepeda itu perlu 2 elemen, saudara. Bisa naik sepeda perlu 2 elemen. Pertama, Anda harus punya skill, Anda harus punya pengetahuan tentang naik sepeda. Itu pertama, ini kebenarannya. Anda harus punya pengetahuan tentang naik sepeda. Kedua, Anda perlu praktekkan pengetahuan itu berulang-ulang sampai 63 kali. Ya, kalau Anda praktekkan pengetahuan naik sepeda itu berulang-ulang, tubuh saudara membentuk respon otomatis. Nanti Anda otomatis taat sama pengetahuan naik sepeda itu. Demikian juga dalam dosa. Sama, saudara. Gimana kita membentuk respon otomatis yang baru? Ya, pertama kita mesti punya pengetahuan firman. Nah, ini kebenarannya, saudara. Seperti tadi pengetahuan naik sepeda, ini pengetahuan firman. Ya, harus punya pengetahuan, kebenaran. Ya, makanya kita mesti belajar terus firman Tuhan, nggak boleh stop. Ya, nah setelah kita punya pengetahuannya, praktekin, tubuh saudara-saudara serahkan untuk praktek kebenaran ini. Diserahkan tiap pagi, Tuhan, aku serahkan tubuhku menjadi hamba kebenaran. Tubuhku adalah hamba kebenaran. Aku mau praktek ini terus. Aku mau praktek, tubuhku mau praktek terus. Ya, nanti kalau saudara praktek jadi hamba kebenaran, saudara, terus menyerahkan diri kepada sang kebenaran Kristus, maka apa yang terjadi, saudara?
setelah 63 hari, kalau saudara konsisten, terbentuklah respon otomatis di tubuh saudara. Nah, setelah itu nanti saudara akan apa, saudara? Akan otomatis kudus. Ya, otomatis nggak marah-marah lagi, saudara. Otomatis tidak lagi terikat pornografi. Otomatis, semua otomatis. Tubuh saudara udah terlatih. Nah, akibatnya saudara hidup kudus secara de facto. Ingat, di jure kita udah hidup kudus. Kita sudah kudus, ya, tapi secara de facto kita belum mencapai itu. De facto bisa terjadi kalau kita terus praktek, latihan. Nah, ini nggak banyak orang Kristen mengerti, saudara. Dia pikir keselamatan itu, terima Yesus, puji Tuhan, beres. Tunggu masuk surga. Enggak, saudara. Ini tiap hari kita mesti mengalami pengudusan hidup. Ya. Nah, ini berkat yang kedua. Yang ketiga, kita lihat pelayanan tubuh yang efektif. Next, ya. Kalau kita praktek terus up in out, saudara, berarti kita praktek apa? Praktek gaya hidup tubuh. Maka kita menjadi Kristus korporat, saudara. Ya, kalau Kristus korporat bersama-sama dengan kompak kita bisa melakukan apa yang Yesus dulu lakukan. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 12 digenapi. Ingat, Yohanes 14 ayat 12 ini bukan untuk pribadi, ini untuk korporat. Karena Yohanes 14 konteksnya adalah ya, Roh Kudus datang membentuk tubuh Kristus. Itu dia Yohanes 14. Ya, Roh Kudus datang membaptis kita ke dalam tubuhnya supaya Kristus berdiam dalam kita, kita berdiam di dalam Kristus. Ya, itu dia, saudara. Nah, makanya Yohanes 14 bukan untuk pribadi. Ada orang pikir, oh saya bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Karena saudara sendiri nggak punya karunia komplit seperti Yesus. Ya, Yesus punya 579. Saudara nggak punya 579 sendirian. Tapi kalau 3-4 orang ya makin lengkap karunianya. Maka kita bisa lakukan apa yang Yesus lakukan dulu. Ya, kita bisa sembuhkan orang seperti Kristus sembuhkan orang. Kita bisa usir setan seperti Kristus usir setan. Kita bisa nyembuhin orang gila seperti Kristus nyembuhin orang gila. Kita bisa menginjil seperti Kristus memberitakan Injil. Kita bisa menangkan jiwa seperti Kristus menangkan jiwa. Saudara, jadi kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Makanya NIV udah merubah ini menjadi they, bukan he. They, ya, plural. Nah, ini dia, saudara. Kalau kompak praktek ini, saudara, kompak saudara akan dahsyat sekali. Kompak saudara, maaf ya, akan sakti kayak Tuhan Yesus, saudara. Ya, kenapa? Karena bisa melakukan apa yang Yesus lakukan waktu dia ada di dunia ini. Ya, ini luar biasa, saudara. Mau kompak saudara mencapai potensi maksimalnya, praktek up in out tiap hari, praktekin. Ya, up in out ini penting sekali, saudara. Nah, berikutnya yang keempat, kita lihat, saudara. Wow, ya, ngalami sukacita penuh, agaliau. Waktu Lukas 10 murid-murid kembali melakukan amanat agung, mereka diutus melakukan amanat agung, saudara, yaitu mencari orang damai, kan? Itu kan memenangkan jiwa, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara disuruh ngusir setan, ya, sembuhin orang sakit, ya. Mereka taat, mereka lakukan, pulangnya sukacitanya minta ampun. Mereka sukacita sekali bilang begini, Tuhan, ya, setan-setan kok bisa ya takluk di bawah namamu. Tuhan bilang, aku lihat ya setan jatuh dari langit seperti kilat, ya. Lalu dia bilang begini, ya, aku mengutus kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan tidak ada yang membahayakan engkau, kata Tuhan.
Ya, lalu Tuhan berkata demikian, saudara. Namun janganlah engkau bersukacita karena setan takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu tersurat di surga. Nah, habis itu saudara lihat, ya dikatakan dalam ayat 10, ayat 21, pada waktu itu juga, pada waktu apa? Habis Tuhan Yesus lihat murid-muridnya ya pulang bersukacita, dia lebih bersukacita lagi. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh. Wow, bergembira dalam Roh Kudus. Nah, ini kata bergembira, saudara, adalah agaliau. Ini bergembira dalam bentuk yang paling ekstrim. Ya, ini apa? Sukacita penuh, saudara. Ya, sukacitanya penuh sampai meluber, ya, saudara. Jadi ini gembira dalam bentuk paling ekstrim. Ya, jadi ini gembiranya gini, saudara, bukan hehe, hehe, bukan. Bergembiranya sampai wah, sampai lompat-lompat, saudaraku, lompat-lompat. Ini satu-satunya kata ya yang melukiskan Yesus bergembira, satu-satunya kata di perjanjian baru, saudara. Ya, ini cuman sekali ini dicatat, ya. Yesus bergembiranya sampai begitu. Kenapa, saudara? Kenapa Yesus bergembira? Nah, dia berkata begini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu, nah, semuanya itu artinya semua, bukan hanya satu hal, bukan singular, tapi plural. Semua halnya itu artinya apa? Bukan hanya soal ya nama mereka tersurat di surga. Ya, ada orang bilang, oh enggak, itu Tuhan lagi ngomong namanya tersurat di surga. Makanya dia bilang kamu mesti bergembira karena itu. Betul, itu termasuk, saudara. Tapi dia enggak menunjukkan, ya kata-kata dia enggak menunjukkan bahwa dia hanya bicara soal nama tersurat di surga. Bukan, semuanya itu. Nah, termasuk itu. Namanya tersurat di surga, tapi semuanya itu. Nah, semua itu apa? Yaitu murid-murid, ya saudara, bisa menghadirkan kerajaan Allah dengan usir setan. Bisa menghadirkan kerajaan Allah dengan apa, saudaraku? Ya, sembuhin orang sakit. Ya, karena ketika engkau mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang. Nah, ini ya. Nah, yang Tuhan bilang gini, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Hal-hal itu tidak dimengerti oleh orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Orang kecil. Siapa orang kecil ini? Ke-70 murid. Ya, mereka disebut orang kecil. Bahkan bahasa Inggrisnya baby, bayi-bayi. Nah, wow, ini kalau saudara ngerti dahsyat, saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan senang, saudara? Karena dia bersukacita karena kerajaan Allah udah datang, saudara. Dan kerajaan Allah yang mendatangkannya ke bumi ini adalah orang-orang kecil. Orang-orang kecil bisa usir setan, keluar setannya. Orang-orang kecil ini, saudara, doain orang sakit, sembuh orang sakit. Orang kecil ini menginjil, ketemu orang damai, saudara. Ya, nah orang kecil ini siapa? Murid-murid, 70 murid. Kok disebut orang kecil? Nah, memang mereka nggak terkenal, saudara. Ya, mereka ini, saudara, bukan rasul-rasul. Namanya aja kita nggak tahu siapa, saudara. Ya, makanya dia disebut orang kecil. Nah, juga ada indikasi, saudara, mereka jiwa baru. Dari mana? Karena kalau saudara baca ayat 1 dan ayat 2, Lukas 10, mereka adalah seperti anak domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Ya, kalau 12 murid, mereka disebut domba, diutus di tengah serigala. Kalau ini anak domba. Apa artinya, saudara? Mereka masih jiwa baru.
masih apa, junior, masih apa saudaraku, ya masih kecil dalam apa, dalam pertumbuhan rohaninya. Mereka jiwa baru, bahkan ya mungkin masih anak-anak secara rohani, ya tapi hebat. Anak-anak aja bisa usir setan, saudaraku. Ya bisa sembuhin orang sakit, bisa temuin orang damai. Makanya Tuhan Yesus sukacita sekali. Sukacita karena ini penggenapan kerajaan Allah, saudara. Ya, nah apa yang dia katakan nanti kalau saudara baca lagi, dia bilang gini, ya hal-hal yang kamu lihat ini ingin dilihat oleh raja-raja dan nabi-nabi, tapi mereka nggak bisa lihat. Nah, nabi-nabi perjanjian lama, ya raja-raja di perjanjian lama, pengen lihat ini nggak pernah bisa. Kenapa? Karena di perjanjian lama tidak ada pelayanan kerajaan Allah datang ya dengan setan diusir, nggak ada. Ya kerajaan Allah belum datang waktu itu. Ya, jadi setan bisa diusir itu nggak ada ceritanya di perjanjian lama. Apalagi yang melakukannya orang kecil. Nggak mungkin itu. Ya, cuman satu-satunya tercatat siapa, saudara? Daud pernah main kecapi, setan keluar dari ya Saul. Tapi itu cuman sekali. Itu bukan pelayanan, fenomena. Ya, nah tidak ada pelayanan orang sakit di pelayanan di perjanjian lama, nggak ada. Jadi usir setan, orang doain orang sakit tidak ada. Ya, kecuali ya dalam konteks-konteks tertentu orang sakit sembuh, tapi bukan pelayanan orang sakit, bukan. Ya, pelayanan orang sakit baru ada di perjanjian baru ketika kerajaan Allah datang. Karena itu adalah bagian dari kehadiran kerajaan Allah. Makanya Yesus senang sekali, sukacita. Nah, saudara mau nggak hidupnya sukacita? Mau nggak kompak, saudara gembira? Ya, punya sukacita penuh. Praktekin amanat agung makanya. Ya, saudara, makanya kompak yang bersukacita, kompak yang praktek amanat agung. Tapi kalau yang enggak, aduh, ya udahlah saudara, nggak ada sukacita. Ya, banyak kompak bilang, Pak, kami udah jenuh, Pak. Ya, saya tanya, kamu kompak bisa jenuh? Iya, jenuh. Aduh, pasti ada yang nggak benar kamu. Ya, kenapa? Saya tanya, kamu menangin jiwa nggak? Kamu ngurusin jiwa nggak? SPK-in jiwa? Enggak. Nah, itu dia. Kamu jenuh pasti. Kompak itu ya kalau nggak praktek up in out, ya nggak barengan up in out, ya kamu jenuh. Ya pasti. Ya kompak itu bubar baik-baik, saudara. Ya karena nggak ada sukacita. Pasti. Tuhan kasih kita sukacita loh, saudara, kalau kita praktek ya amanat agung. Bukan berarti ya apa saudaraku nggak ada kesusahan, bukan. Ya, kita ada kesusahan, kita ada kesulitan, ada. Tapi Tuhan selalu sertai dengan sukacita penuh. Ya, agaliau, saudaraku. Wow, keren. Ya. Nah, saudara, kenapa? Karena amanat agung ini pekerjaan yang penting sekali. Begitu pentingnya sampai Yesus menyebutnya sebagai makanan bagi jiwa dia. Satu kali dia habis urusin siapa? Ya, perempuan Samaria. Tuhan Yesus begitu puas, istilahnya hidupnya puas, ya dia seperti baru makan. Ya, kemudian datang murid-muridnya bawa makanan, dia bilang gini, ada padaku makanan lain yang kamu tidak kenal. Mereka pikir siapa yang bawain makanan sama dia ya? Nah, Yesus jelasin, dia bilang gini, makananku adalah ya melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, pekerjaan apa? Pekerjaan misi. Karena ayat-ayat selanjutnya dia bilang gini, saudara, kamu berkata musim menuai masih 4 bulan lagi, tapi angkatlah, ya angkatlah wajahmu, pandanglah sekelilingmu, ya ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jadi makanan itu adalah saudaraku misi. Ya buat Yesus misi itu makanan, saudara.
Saudara melakukan misi nggak? Enggak. Nah, makanya lapar terus. Makanya kayak ada kurang terus. Ya, kompak kalau nggak melakukan misi amanat agung, kompaknya kosong. Ya, lemahlah. Semua penyakit L muncul. Apa itu semua penyakit L? Ya, lelah, letih, lesu, letoy, ya, letih, ya, apalagi saudara, ya. Jadi saudara sampai ada yang bilang begini, waduh, ya kamu udah kena penyakit penatua katanya. Ya, apa itu penatua? Ya, apa katanya saudaraku? Penuh dengan apa katanya saudara? Oh, katanya penat dan tua katanya saudara ya. Penatua itu penat dan tua, makanya saya nggak mau jadi penatua katanya. Nah, ini bercanda aja saudara. Ya, ada saudara yang kena penyakit penat dan tua. Kenapa penat dan tua, saudara? Karena saudara nggak praktek amanat agung. Ya, ayo saudara, saya bukan nyindir ini, bukan. Saya mengingatkan. Ya, coba saudara, ayo kita praktek amanat agung, saudara. Ayo, udah punya jiwa belum? Cepat, saudaraku. Ya, kita lakukan. Ya, just do it, saudaraku, lakukan. Ya, nggak usah nunggu waktu yang baik. Ya, aduh, belum ada waktu yang baik, Pak Edi. Ya, mau kapan, saudara, lakukan aja. Ya, ayo mulai sekarang. Terus, ya, bahas itu di kompak, saudara. Ya, intentionally, saudara mesti rencanakan. Ya, jangan ngalir aja deh nanti kapan-kapan deh. Tunggu pandemi selesai. Nah, habis selesai nggak dilakukan juga, ya. Terus sampai Yesus datang nggak dilakukan. Ya, ayo saudara, kita mau nggak dapat sukacita penuh? Mari kita praktekkan. Yang terakhir, nah, yang kelima, saya ulangin dulu yang pertama. Ya, kalau kita praktek up in out ini sebagai gaya hidup, kita mengalami pertumbuhan rohani. Kedua, mengalami pengudusan hidup, ya. Respon otomatis yang berdosa hilang, diganti dengan respon otomatis yang baru, ya. Terus pelayanan tubuh yang efektif, kompak saudara dahsyat, ya. Bisa melakukan apa yang Yesus dulu lakukan. Ya, kalau kita praktek up in out sebagai gaya hidup, mengalami sukacita penuh, agaliau, wow. Ya, yang terakhir, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dan tidak tergoncangkan. Wow. Saudara, seperti gereja mula-mula, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu yang terjadi karena mereka praktek up in out bersamaan secara simultan tiap hari. Maka mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dan mereka tidak tergoncangkan, saudara. Maukah saudara tidak tergoncangkan? Ya, nanti goncangan belum berhenti, saudara. Akan terus berekskalasi sampai goncangan terbesar. Ya, saudaraku, di mana saudara dunia ini akan dihukum dengan murka Allah. Tapi janji Tuhan buat saudara, saudara tidak akan tergoncangkan. Makanya mari kita fokus ke up in out ini, saudara. Ini penting, ya. Ini esensinya gereja, nggak boleh hilang. Ya, nanti kita boleh aja nggak kebaktian lagi di gedung. Kita boleh nggak punya musik, kita boleh nggak punya hal-hal yang aksesoris, ya. Tapi yang esensi ini nggak boleh nggak ada, saudara. Ini nyawa kita. Mari kita, saudaraku, praktek ini ya di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya doakan supaya saudara semua ya melaksanakan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Ya, kita akan mengalami berkat-berkatnya. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali hari ini ya kepada teman-teman kita yang bertugas. Ya, silakan. Siapa? Pak Untung. Oke, Kak Edi. Hari ini diingatkan kembali pentingnya kita mempersembahkan tubuh setiap hari, ya Kak. Jadi tadi saya renungin pas Kak disampaikan, jadi memang mengalahkan respon-respon otomatis ya. Itu nggak ada cara lain selain kita terus-menerus mempersembahkan tubuh. Ya, memang waduh itu juga
ternyata nggak mudah gitu kan. Ternyata kadang-kadang kan respon otomatisnya seringkali yang muncul yang itu yang nggak baik. Tapi ya saya belajar terus tiap hari, jadi penting banget Betul. mempersembahkan tubuh ya, mempraktekkan Roma 12 itu memang Iya. satu-satunya jalan. Jadi Dan ketika harus terus-terusan ya. iya Untuk betul Kak, nggak bisa sekali-sekali. konsisten terus. Dan sampai selama-lamanya loh kita mesti terus ya praktek ini. Ini yang disebut mengerjakan keselamatan ternyata. Dulu kita bingung mengerjakan keselamatan itu gimana? Ya ini Roma 12 ayat 1 dan 2 ini ya. Memang dampaknya sih ini sih Kak, saya pribadi ya sepanjang kurang lebih 2 tahun ini ya, ketika sama teman-teman tiap pagi mempersembahkan tubuh lewat ibarat jati ya, memang respon otomatisnya sudah mulai apa namanya kebentuk. Jadi Iya. nggak ngikutin yang lama lagi gitu ya. Jadi mudah ini, gampang banget mengalihkan, lebih gampang dibanding kita Iya. nggak mempersembahkan tubuh. Karena otomatis kan ya. Jadi Betul. tubuh kita otomatis kudus. Otomatis maunya melakukan yang kudus kan. Iya. Nah, kalau dulu kan otomatis yang jelek yang kita lakukan. Ya, responnya gampang kepancing kalau dulu. Ada pemicu keluar, udah meledak, udah marah-marah, meledak deh ya. Betul. Oke, masih ada waktu ya Kak Edi kalau ada yang bertanya ya Kak Ya, Edi ya. silakan. Oke, Ada yang teman-teman mau silakan. bersaksi meneguhkan boleh. Betul, yang meneguhkan atau yang mau bersaksi silakan. Dari tim Halo juga Kak boleh. Untung. Ya, pagi. Weni Kak Untung. Ya, Wen. Ini sih aku masih belajar ya bagaimana mengalahkan respon-respon otomatis itu. Aku lewat aku praktek disiplinkan diri aku akan disiplin rohani. Itu sih Kak Untung. Itu ya yang aku ngerasa ketika aku praktek itu aku bertumbuh juga gitu. Karena apa? Penghalang kita kadang-kadang itu pikirannya kita, sudut pandangnya kita gitu. Itu yang perlu mulut bibir perkataan kita itu yang kadang-kadang yang perlu kita disiplinin gitu. Itu yang kadang-kadang jadi penghalang, penghambat. Gitu sih menurut aku gitu. Itu sih yang sampai buat aku berpikir gini, gue perlu seumur hidup untuk praktek disiplin rohani gitu. Gitu sih. Ya. Terima kasih. Betul, Weni. Betul. Itu dia. Jadi makanya Paulus bilang latihlah dirimu beribadah, ya kan? Ada kata latih, artinya nggak gampang. Terus kita latihan. Ya, nah ada orang, ya Pak Edi bosen Pak Edi, ibadah sejati lagi. Ya, nah itu kayak saudara bilang, saya bosen lah latihan badminton. Ya, saudara nggak bisa jadi pemain badminton yang hebat, ya kan? Karena itu perlu latihan terus, ya. Nah, tapi ingat ya, disiplin rohani bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan. Ya, tapi disiplin rohani adalah justru karena kita udah diselamatkan, kita melakukan disiplin rohani untuk mengerjakan keselamatan itu, bukan untuk memperoleh keselamatan. Ya, jadi jangan terbalik. Nah, ada orang yang berpikir, kalau nggak disiplin rohani kita nggak selamat, bukan gitu. Kita berdisiplin rohani karena kita udah selamat, ya. Nah, tadi kita disiplin rohani ya bukan supaya kita memperoleh kekudusan, bukan, tapi supaya karena kita sudah kudus, ya secara de jure kita udah kudus, makanya kita mau ya menjadi kudus secara de facto, makanya kita praktek disiplin rohani. Ya, jadi jangan terbalik. Itu pengertian yang benar. Oke, ada lagi? Atau Oke, mau tanya? silakan. Ada lagi yang mau meneguhkan? Yang sudah praktek? Silakan teman-teman. Weni. Ya. Yang paling banget Weni rasakan ya, maksudnya perubahan waktu praktek ibarat sejati itu apa, Wen? Yang sebelum apa sekarang? Perubahannya banyak sih ya Kak Untung. Yang Ya paling respon menonjol otomatis. apa? Ya Tuhan kirimin aku, ya puji Tuhan, Tuhan percayain aku jiwa-jiwa gitu ya. Jujur ya, kalau nggak nyampe gitu
sama akal pikiran aku nggak nyampe gitu. Kadang-kadang apalagi 2 minggu kemarin itu benar-benar aku kelelahan. Karena apa? Aku full kerja gitu ya, dari subuh sampai malam, besok subuh lagi sampai malam, tapi aku tuh punya kekuatan gitu ya. Dan aku maksudnya gini, aku mengakui itu bukan aku gitu. Maksudnya kekuatan bukan datang dari diri aku, itu dari Tuhan, dari Roh Kudus. Aku benar-benar mikir gini, gue kalau gue pakai diri gue yakin gue nggak bakalan sanggup gitu. Karena apa? Karena ketika aku belajar gini ya Kak, untung aku belajar menjaga hati dan pikiran aku gitu. Ketika aku dalam situasi aku sibuk dalam pekerjaan, aku tuh benar-benar menjaga hati dan pikiran aku lewat apa sih? Aku bersyukurnya gitu ya, Roh Kudus tuh benar-benar tuntun aku gitu, benar-benar ngajarin aku. Misalnya gini ya, di waktu senggang, misalnya aku lagi make up nih, ada waktunya aku break gitu ya. Ada waktu senggangnya itu aku pakai misalnya aku connect gitu sama jiwa, atau aku pakai dengan aku dengar pujian, itu aku berusaha untuk menjaga hati dan pikiran aku gitu. Karena kalau aku nggak jaga, pikiran aku pasti bisa berubah, berpaling gitu. Itu sih menurut aku gitu ya Kak Untung. Karena belakangan ini juga ya, Tuhan tuh kasih aku percaya jiwa-jiwa. Dan aku sampai nangis gitu, sampai aku bilang, Tuhan kalau kasih aku percaya, pasti Tuhan berpikir aku sanggup, aku bisa gitu. Jadi ya itulah ya, aku bersyukur ya Tuhan menganggap aku pasti bisa, aku pasti sanggup. Gitu sih Kak Untung. Udah berapa jiwa Win selama ini Win kau sampai hari ini? Berapa ya Kak Untung? Aku nggak hitung sih, yang terakhir baru masuk lagi nih 3, 4, 5. Wow. 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi temen aku ada kirimin, ada dari doa pagi juga ada telepon aku, hubungin aku, minta untuk layanin anaknya. Ada 3, tapi yang baru aku hubungin semalam aku connect sama anaknya gitu, baru ngobrol gitu ya. Bahkan Tuhan udah kasih planning gitu, maksudnya Tuhan udah kasih apa ya, arahan gitu. Tuhan kasih tuntunan, nanti kamu gini gitu. Tuhan tuh udah kasih aku tuntunan itu gitu loh, Kak Untung gitu. Dan kemarin juga temen aku yang anak Abalov juga, dia kan dokter gitu ya. Jadi dia jangkau jiwanya lewat pasiennya dia gitu. Dan dia hubungin aku, Wen, ada jiwa nih, kamu mau layanin nggak? Jadi aku berusaha boleh gitu ya. Aku coba dulu ya gitu ya. Dan aku biasanya sih aku bawa mereka dulu dalam doa aku gitu. Aku bawa mereka ke Tuhan dan aku bawa Tuhan ke mereka gitu. Nanti aku minta tuntunan Tuhan kapan waktunya untuk menghubungi mereka gitu loh. Gitu sih Kak Untung gitu. Dan aku gini ya, aku bersyukurnya gini ya, ketika Tuhan kasih aku jiwa itu, aku jadi terbangun gitu ya Kak Untung. Aku benar-benar jadi terbangun. Roh aku juga jadi terbangun gitu. Karena apa? Karena aku punya connect sama Tuhan jadinya gitu sih. Menurut aku gitu. Dan aku bersyukur untuk itu sih. Gitu. Ya. Gitu dengerin sih aja nih Pak Untung. Dengerin Weni cerita aja. Kita suka cita, bener nggak? Iya, betul. Apalagi Weninya. Ya. Nah, apalagi ya, Yesus bilang tadi itu kan, kita akan ngalamin agaliau itu ya, bersuka cita. Nah, ya, itulah kayak sih. Benar. Tapi benar sih Kak Edi, aku benar-benar bersuka cita gitu ya. Dan aku ngerasa gitu kayak misalnya ada banyak orang, ini kamu tuh jaga kesehatan. Tapi aku ngerasa gini loh, ini bukan kekuatan aku, ini Tuhan gitu. Tuhan tuh kasih aku, misalnya gini ya, waktu aku break kadang-kadang di hotel itu, kalau aku kan kerjaan aku makeup artist gitu ya, ada breaknya untuk aku break di waktu untuk aku misalnya ada retouch, kalau nggak ada tambahan makeup keluarga ya, itu biasanya bisa aku pakai untuk aku tidur atau istirahat, tapi enggak gitu. Tapi Tuhan kasih aku kekuatan untuk aku bisa connect tuh, ngajak doa gitu ya. Anggota-anggota mini komsel gitu aku ajak doa gitu. Itu bener-bener itu kekuatan dari Tuhan. Aku bener-bener nggak berasa lelah, nggak berasa capek gitu ya. Itu bener-bener aku ngerasa ini pasti Tuhan. Kalau gue pasti udah nggak sanggup gitu loh. Dan aku belajar itu sih, belajar apa? Yang dibilang respon otomatisnya itu ya belajarnya kalau ngikutin respon otomatis kita maunya tidur. Aku maunya tidur gitu. Tapi ketika aku praktek disiplin rohani itu ya itu otomatis sih Kak Untung, menurut aku gitu sih. Gitu sih menurut aku.
Jadi Ya, aku mengambil kesimpulan seumur hidup gue harus praktek ini gitu. amin, amin. Amin. Iya, Kita Ya. dukung doa Wen. Jadi kayak di Amin. Wen itu masih single, tapi yang dimenangkan ya oma-oma dan single Oh, itu iya. luar biasa. Iya. Ya itu, ya Tuhan itu unik ya, bisa percayain kita jiwa yang kita nggak nyangka loh ya, Pak Iya. Untung ya. Iya. Tapi Kak, Kadang-kadang. tapi Pak Edi gini ya, kenapa Tuhan kasih aku percaya oma-oma? Karena aku itu kurang kasih sayang mama gitu kan. Tapi lewat mereka itu aku dapat perhatian, aku dapat kasih sayang. Kenapa Tuhan percayain aku jiwa-jiwa yang tante-tante, yang oma-oma. Itu sih yang aku dapat gitu. Bahkan waktu berapa bulan yang lalu aku pernah sakit, benar-benar sakit gitu. Aku sedih gitu karena tapi Tuhan dengar, maksudnya Tuhan perhatiin aku. Jadi tante-tante itu yang hampir setiap hari kirimin aku makanan. Wow. Jadi aku ngerasa aku dapat perhatian. Maksudnya dari mamaku nggak dapat, tapi dari mereka gitu Tuhan ganti gitu loh. Iya. Kayak gitu. Betul. Itu Kak Edi. Ya, Wow. makasih. Thank you, Weni. Semangat ya, Wen. Amin ya Kak, makasih. Ya, Pak Untung. Ya, Kak. Karena waktu, nah saya mohon minta didoakan karena Kak. besok pagi-pagi saya udah berangkat ke Amrik ya untuk pelayanan, ya untuk konferensi dan terutama ya tentunya ketemu anak sama cucu. Jadi Berapa udah lama 2 Kak tahun kira-kira? nggak pernah ketemu. Doain ya teman-teman keberangkatan Kak Edi supaya jadi berkat buat jemaat ya. Kita mengunjungi jemaat Abalef yang ada di Denver, juga yang ada di Abalef yang ada di Houston ya. Doakan supaya kita juga jadi berkat di sana. Oke, Baik, Kak, kita saya doakan. minta didoain, boleh nggak Pak Untung? Baik Kak. Teman-teman boleh nggak kita buka video sebentar yang bisa, yang memungkinkan. Kita mau dukung Kak Edi buat keberangkatannya besok sampai nanti kembalinya ke Jakarta. Boleh saya minta Pak Rudi, kita doa Pak Rudi buat Kak Edi dari Makaros buat keberangkatan besok sampai nanti kembali supaya juga Tuhan terus pakai untuk di sana. Silakan Pak Rudi. Ya. Selamat pagi semua, mari kita berdoa. Anugerah dan kasih karunia Tuhan pasti menyertai Kak Edi. Ya. Dan sangat percaya Tuhan bahwa pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Kami serahkan Kak Edi dan Kak Ros ke dalam tangan Tuhan. Ya. Pakai dia Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Amin. Yang mendatangkan kerajaan Allah di Amerika. Amin. Ya, Tuhan senantiasa turun atas beliau. Kebijaksanaan ada pada beliau. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan lewat hidup beliau. Amin. Terima kasih Bapak. Biarlah pertemuan dengan seluruh keluarga besar Abalauf di Amerika. Dan juga pertemuan dengan anak dan cucu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Rudi. Sampai ketemu nanti. Safe flight ya Kak, safe flight. Amin. Ya saudara, nanti mulai minggu depan, ya saudara, saya tetap akan memberikan pengarahan setiap minggunya lewat video ya. Jadi tiap minggu ada pengarahan supaya kita tetap fokus melakukan hal-hal yang esensi ini ya. Baik. Oke, Kak Edi. Saya pamit dulu, sampai ketemu. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi.